Oke. Berarti kan ini nih. Biayanya ini harga pokoknya ini biaya usahanya di luar usaha ini kan? Ya enggak? Ini dikurang ini kan? Di luar usaha. Oh iya itu. Yang ini? Oh yang jumlahnya Pak yang 1203. Nah yang jumlah ini dari sini. Kan 2,5 ini harus dikurangkan kan? Oh. Ini nih, pendapatan dengan biaya harus dikurangkan. Jadi pendapatan dan biaya lain-lain itu. Ini kan? Benar nggak? Itu biaya lain-lainnya harus dikurangkan. Misalnya kalau kita menghitung penghasilan dan biaya lainnya, artinya penghasilan di luar usaha itu kan, maka kita harus kurangkan ini yang 2,5. Setuju Sophie? Ya. Hah? Halo? Ada lagi? Oh ya Pak, maaf yang ini Pak mau tanya yang ini. Penghasilan dari luar usaha yang 177.300. Itu nominalnya dari mana aja ya Pak? Tuh. 95, 255, 188, 280, 15. Ini datangnya yang dari sini. Ya. Itu tahun 2020. Pendapatan sebentar Bu, sebentar. Bukan ini nih. Ini. Yang ini nih. Tik ini nah. Ya kan? Ya. tadi 177.300 Pak. Coba bentar ini kan 179 dikurang 2,5 ya. Harusnya 100 tadi di sana berapa ya? 177.300 Pak. 2 juta yang tadi keuntungan selisih kurs nggak diajak Pak. Bentar ini. Apa gimana? Siap. Tapi udah tinggal ke nggak paham. Nah ini nih, iya benar ya. Jadi 1,250 ya. Oh berarti oh ya. Oke. Iya kan? Berarti Ini yang ada 2 sangat juta. 2 jutanya nggak masuk. Oke, berarti 2 jutanya masuk ke yang kolom E ya, Pak? Iya. Kolom 1E. Ya. Kalau ada dari sisi pajak dan keuntungan pajaknya. Ini selisih keuntungan ini yang dikoreksikan. Enggak, duanya masih tetap masuk dia. Oke. Berarti total neto penghasilan dari luar usahanya 1.205.000.000 ini ya, Pak? Udah. Nih kan? Nah. Gini. Udah.
Ada lagi nggak? Oke, berarti 2 jutanya masuk ke yang ini ya Pak, penghasilan dari luar usaha. Dia masuk di sini nih. Oke. Ini ternyata pas di penjumlahan ini nggak masuk dia ya, yang 2 juta nih. Jadi ini kita udah masukkan kan. Berarti ini yang udah dikoreksi ya Pak? Kenapa? Ini yang terupdate-nya ya Pak? Yang 2 jutanya masuk ke sini. 2 jutanya masuk koreksi kita kan di sini nih. Iya, iya. Ya kan? Terima kasih Pak. Ya. Nanti ada PNR ini jangan diabaikan aja kan, nggak usah di ini ya. Yang PNR ini nih diabaikan aja. Ada kemarin kita belajar jadi kita ini. Oke. Terus apalagi yang ini kan dari korpis yang dikoreksi itu. Ini kan dapat ya. Yang ini. Yang dikoreksi ini kan sampai di sini. Mana dia? Ini yang dikoreksi. Yang dikoreksinya ini kan 28 pendapatannya. Tapi pendapatan ini di pendapatan dividennya dianggap menjadi pendapatan ini, makanya dia dikurangkan di bawah sini. Ini kan karena itu penyesuaian negatifnya atas pendapatan ini. Oke. Oke, terus setelah itu, nah nanti kita kan ke sini nih, dapat di sini ya. Nah kalau begini dia posisinya, nah ini juga berarti kita anggap dia pakai 12 ini, di 00 kan sudah jadi pendapatnya segini, ya. Kemudian ini kredit pajaknya. Nah, kemudian ini yang kurang bayarnya berarti kan. Nah, kemudian ini 120 adalah yang huruf N. Huruf N di buku kita itu 10 juta per bulan. Berarti kalau 12 bulan 120 juta. Ya. Nah, dikurang, jadi kurang bayarnya itu 134. Ya. Kalau yang 46 itu nanti ada di 3. Nih. Yang ini tuh. Ya. Oke. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan mengenai cara ininya, sambungan angkanya? Nanti kita ujiannya seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah kerjakan dulu korpis ini. Nih, koreksi fiskalnya dikerjakan dulu. Ya, itu yang pertama. Ikutin di soalnya. Jadi nanti kalau tidak ada mengenai, nggak ada di soal nanti tidak ada sebutan mengenai ceritanya, nggak ada benarnya. Ternyata ini, tapi adanya di dalam transaksi ini. Misalnya nanti gaji bonus termasuk di dalamnya, gaji pembantu manajemen atau direktur, beban transportasi perjalanan ini termasuk ini gitu loh. Jadi nanti itu dikoreksi sebesar berapa, ya tinggal itu
Setelah itu nanti lakukan yang dikoreksi di pendapatan juga apa aja yang final. Kalau sewa tanah dan bangunan itu final, berarti tidak perlu dihitung pajaknya lagi. Pendapatan dividen yang diakui misalnya ada enggak koreksinya. Kemudian pendapatan sewa bunga deposito itu final. Tidak boleh tidak usah dihitung lagi, berarti dihilangkan. Ya. Nah, biaya yang terkait dengan pendapatan di atas itu juga harus dihilangkan. Ya. Begitu. Itu yang pertama, dikerjakan. Setelah itu baru kita masuk ke 2. Formulir 2. Nanti di sini yang dikerjakan adalah input dulu angka yang ada di komersialnya dulu, yang di sini. Yang di sini, ini dulu di input ini. Ini semua di input. Ke bawah, semua diinputin, baru kemudian di inputnya itu maksudnya gini. Kalau itu terkait dengan harga pokok, masukkan harga pokoknya. Mana pembelian, mana harga saldo awal, mana saldo akhir. Ada biaya terkait dengan gaji yang berhubungan langsung dengan proyeknya dan biaya yang berhubungan overheadnya masuk di sini. Kemudian biaya gaji di biaya usaha masukkan di sini, terus di sini ada transportasi. Kalau misalnya nanti kalau di kalau salah, yang penting misalnya gajinya masuk, transportasinya masuk, amortisasinya atau penyusutannya masuk, sisanya itu masuknya di sini. Ya. Kalau promosi ada, masukkan promosi, nah sisanya ada di sini. Nah, biaya lainnya masuk di sini. Biaya lain di luar usaha ya. Nah, itu masuk semua. Ya. Kita akan memberikan kompensasi atau excuse untuk kalau misalnya salah menempatkan ininya, boleh. Tapi yang paling penting adalah totalnya itu sama. Ya, tapi jangan sekaligus langsung di sini semua. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti nanti untuk formatif sama UAS-nya selain koreksi fiskal ngisi yang SPT ini ya Pak? Iya. 1771. Nah, tapi masuk ke 17712 dulu ya. Oh. Sama apa lagi Pak? Setelah itu masuk sini. Oh. Berarti 2 dulu baru 1. Nah, karena itu kan harus diterangkan dulu biayanya. Nah, di 2 itu kita hanya masukkan peredaran usahanya, penjualannya, netnya ya. Nah, ini harga pokoknya ini tarik dari yang tadi biaya tadi kan. Ini tarik lagi dari situ. Ini juga totalnya kan. Baru nanti ini kalau ini diisikan dari korpis yang tadi, totalnya berapa? Yang di sini. Ya, totalnya semua loh. Pendapatan lain-lainnya nih. Ya kan? Kemudian ini kan pendapatan ini ada juga di sini. Di korpus ini pendapatan ini pendapatan luar negeri kalau ada ya. Kalau nggak ada, abaikan aja langsung. Hitung ya. Nah, ini koreksi fiskal yang tadi tinggal bisa berarti yang kita koreksi apa aja, pendapatan berapa aja, yang final yang mana aja gitu loh. Baru sisanya itu koreksi-koreksi ini nih. Nah, penempatan masalah di sini kalau membingungkan misalnya boleh digabungkan di sini. Ya. Tapi kalau udah jelas masa bingung ya kan. Itu mengenai pajak sampai administrasi koreksi udah tinggal masukin aja. Ya. Oke, ada lagi? Nah, setelah dari situ
baru kita nanti 17 bisa ini. Nanti perhatikan di soal disebutkan dia menggunakan pasal 17 berapa persen, ada loh, jangan nanti ada yang salah menggunakan persentasenya digunakan seperti ini kan, padahal di soal bukan gitu. Ya. Oke, ingat itu ya. Nah, kemudian kredit pajaknya dimasukkan supaya terisi di sini nanti. Kredit pajaknya ini. Yang ini, yang kalau hanya dua, ya udah dua aja. PPh 22 doang sama PPh 23 udah masukkan berapa. Ya. Ini totalnya berapa. Oke. Itu. Kemudian di soal nanti ada disebutkan mengenai PPh pasal 25 berapa. Tuh, masukkan di sini. Jumlahkan, ikutin rumus yang ada di formulirnya ya. Nah, total kurang bayarnya berapa? Nah, itu. Sampai sini, oke? Maaf, mau coba lihat yang 1771 yang strip 1, Pak. Yang paling bawah, yang itu 1367. Koreksi fiskal saya sama Bapak sama, tapi totalnya kok beda ya, Pak? Yang ini perhitungannya gimana ya, Pak? Yang poin 8 ini. Yang ini jadi pengurang. 45-nya. Apa yang dikurang, apa yang ditambah? Ini nih. Jadi ini dulu. Ini kan awalnya kan. Iya. Yang ikutin yang ini nih. Ikutin yang ini nih. Ini. Yang 8-nya. 3 nomor 3 kan. Nomor 3 ini dikurang ini ditambah ini 85-nya totalnya. Baru dikurang 45. Oh. Oke. Oke, Pak. Nanti Ya? saya hitung kembali. Nanti saya hitung ulang. Makasih, Pak. Oke. Nah, di situ sampai di sini ada pertanyaan lagi? Nanti samakan dengan di buku ya. Jadi kita nanti di buku harus konsep apa namanya ini, jangan sampai nanti salah hitung lagi. Karena nyontek mungkin kan jadi salah nanti. Pokoknya harus dimengerti dulu ini cara hitungnya sama cara masuknya ya. Oke, ini jelas ya. Kalau sudah sampai di sini, kita tinggal yang bagian kedua untuk menentukan PPh 25 yang akan disetor tahun berikutnya. Nih, 21. Tadinya 10, sekarang 21. Jadi tiap bulan nanti setelah April, kan biasanya kan lapor pajak itu kan April bulan tahun berikutnya kan. Nah, makanya dia harus setor ini 21 juta, bukan 10 juta lagi. Ya. Nah, dasar perhitungannya, kita ambil penghasilan dasar dari yang di sini nih. Yang seperti kita menghitung pertama di atas itu. Sebenarnya kita cut dari sini sampai kurang ini. Nah, masukkan ini 46. Kan dia kan PPh-nya segini kan. Kurang kredit pajaknya. Berarti segini. Jadi PPh 25-nya harus disetor sebesar ini. Jika pendapat tanya, Pak. Bapak silakan jelaskan dulu, nanti saya tanya kalau jika penghasilannya sama, tidak mungkin dia bayar segini kan, dia pasti hampir sama dengan yang dibawa bayar awal. Tapi kalau penghasilannya meningkat, udah pasti di sini harus nambah. Ya, karena fixed cost, kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang lain yang di luar biaya yang tiba-tiba ada gitulah, ada yang terjadi gitu. Ya, itu. Terus gimana? ini Pak mau tanya yang nominal 300 juta 802.920 ini.
tarifnya itu dari mana ya, Pak? 22%. Dari sini Oh, kita tinggal 22%. angkat angkanya dari sini nih. Oh, udah ada rumusnya dari Excel ya, Pak? Iya. Oke. Nanti ingat, tapi kan di soal ada tuh. Nanti jangan sampai nanti karena di sini 22%, nanti di sana ada timbul soalnya di bawah tahun 2020. Nah, disamain lagi kan nanti beda kan. Oh, berarti persentasenya tergantung tahunnya, Pak? Tergantung di soal pas dikasih tahu. Pasal 17 Oh, pas gitu. dipakai menggunakan berapa persen. Ya. Berarti bukan pakai persentase terbaru, tapi tergantung soalnya. Di tahun 2000 sebenarnya ini kan aku hanya menyamakan. Kalau di 2017 itu dia masih pakai 25%. Karena ini kemarin kan kita udah pakai 22% yang terjadi saat ini gitu loh kan. Oh, gitu. Ya. Oh, berarti nanti Ini tarif cari pasal 17 saat ini. Hmm. Kalau di 2017 itu 25% kalau pakai pasal 17. Nah, tapi kalau dia di sini kan ada dua. Ada pasal ini 217, ada terus ada pasal apa namanya? Tarif PPh pasal 31E. Itu beda lagi hitungannya. Jadi ada yang apa tuh namanya? Ada yang menggunakan 2 kali perhitungan dia. Pasal 31E ini. Jadi apa tuh namanya ya? Kayak ada dibebaskan sebagian, jadi nanti baru 25% kali 12%, 12,5%. Kali 50% kali 25%, kayak gitu. Baru nanti ada, kalau di pendapatan itu kan, kalau dia di atas 4,8, tapi tidak melebihi dari 50 M, maka dia pakai pasal 31E. Dalam hal dia misalnya ya, saya mau menggunakan itu, boleh. Nanti kita hitung-hitungan dulu total penjual 4,8 dibagi total omsetnya, net omsetnya dikali total laba yang ini nih. Nah, kali ini dapatnya. Kemudian nanti di sisanya dikalikan dengan 50% kali 25% kali total ini. Nah, itu sisanya. Nah, itu tuh yang caranya. Tapi itu pakai pasal 31E. Nah, formatnya seperti itu. Tapi karena kita mau simpelnya ya sekarang 22% udah pakaikan aja 22%. Kayak gitu. Ya. Oke, ada lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Untuk yang tadi ya, yang dikoreksi sama Risma itu yang penghasilan dari luar usaha itu, Pak. Untuk yang 2 juta itu kan keuntungan selisih kurs. Bukannya itu dikoreksi ya, Pak? Karena dia keuntungan selisih kurs untuk ini, uang asing. Di soal kita itu nggak ada disebutkan itu. Tapi kan kalau kita masih berkotak di final, yang mana final, yang mana enggak. Ini kan bisa selisih kursinya bisa nyata loh. Ya kan? Kalau misalnya nih kita misalnya waktu beli kursnya misalnya 14.500. Ya kan? Waktu kita beli, jadi hutang kita misalnya 1.000 kali 14.500. Waktu kita bayar, hutangnya tetap 1.000, tapi kursnya sudah di 14.200. Berarti ada selisih 300 ya. Untung nggak? Untung kan?
Ya itu kan kita untung, walaupun kita harusnya bayar utangnya itu 14.500, ternyata kita bayarnya hanya 14.200 kursnya, gitu loh. Jadi bukan masalah terkait uang asingnya, bukan. Keuntungannya itu bisa dicatat di apa? Menjadi pendapatan. Gitu. Ya, soalnya kalau ngeliat di referensi pajak itu ya Pak ya, dia masuknya transaksi normal, jadi dibebankan gitu Pak. Iya, makanya saya bilang apa namanya, selisih kursi itu bisa gain or loss kan. Ketika dia gain, kita catat dong jadi keuntungan kan. Ketika dia loss, berarti kita catat dia menjadi biaya. Loss atau apa namanya, kerugian atas selisih kurs gitu loh. Ketika tahu kita itu, namun ketika kita mau kita gabungkan menjadi di offset kan, menjadi laba atau untung gitu loh. Nah itu tuh maksudnya. Bisa jadi biaya, bisa jadi kalau kita rugi misalnya kita beli 14.200, ternyata pada waktu kita bayar utang kita menjadi 14.500, kan rugi 300. Iya enggak? Gimana kira-kira? Kalau tadinya hutangnya 1.000 kali 14.500 hutang untuk kita catat. Tapi waktu kita bayar 14.200, untung nggak? Gimana kira-kira? Andoko, gimana? Ayo. Maksudnya enggak apa-apa. Aku hanya memancing kamu misalnya supaya kamu tahu dulu ininya. Kenapa dia dibilang selisih kurs atau laba atau selisih atau rugi selisih kurs, gitu loh. Gimana kira-kira Andoko? Belum paham banget makanya Pak. Nah itu maksudnya. Maksud saya gini. Waktu kita beli misalnya beli bahan baku ya kan 1.000, nah, maksudnya $1.000 kan, satu bahan baku $1.000 ya kan. Lalu pada waktu aku bikin di sini nih, hutang, kita bicara hutang dulu ya, hutang $1.000, ini kita $1.000 kan, kali 14.500. Kalau dicatat di sini, ini kali ini berarti kita punya hutang 14 segini kan, 14.500.000 kan. Iya. Nah, pada waktu kita bayar, ininya hutangnya yang dibayar 1.000 kan. Tapi di sini waktu itu kursnya bukan 14.500 lagi, 14.200. Nih, kita masuk. Berapa selisihnya? 300. Nah, kamu bayar kan 300 kan? Selisihnya kan 300 kan? Nah, kalau di jurnal, berarti kan kalau kita jurnal, orang kita bayar 14.200.000, padahal tadinya hutang kita 14.500. Ini jadi untung dong, kan? Keuntungan nggak ini? Untung nggak? Iya. Inilah secara accounting. Ini yang disebut dengan laba atau untung selisih kurs. Gain berarti kan. Nah, tapi kalau kita kebalikannya, misalnya, pindahin ke sini. Kebalikannya, di sini kita beli 14.500. Di sini kita bayar menjadi 14.600. Nih, selisihnya berapa? 100. Kita bayar ini. Iya.
dikurang ini. Rugi kan? Ya, rugi. Iya kan? Loss. Itu. Nah, inilah rugi. Rugi selisih kurs. Namanya rugi selisih kurs. Harusnya kita cadangkan harus bayarnya 14.500 dong. Tapi ini ternyata bayarnya 14.600. Rugi. Sementara kalau di sini untung. Iya kan? Nah, itu maksudnya. Rugi atau laba selisih kurs. Laba atau rugi selisih kurs gitu. Kira-kira gimana? Oh ya, paham Pak, paham. Nah, itu loh. Jadi enggak, Jadi nanti kan harganya enggak berarti ada keuntungan walaupun sebenarnya secara dolar kita tetap bayar 1.000, nggak ada bedanya. Cuma untuk mendapatkan 1.000 kalau pakai rupiah harus menggunakan nilai kursnya, itu loh. Oke? Ya. Oke, Pak. Itu. Oke ya. Ada lagi yang lain? Kenapa? Ada lagi yang lain? Nanti itu kalau Handoko masuk ke accounting, Handoko accounting ya? Iya, Pak. Nah, nanti kalau di perusahaan muncul begitu. Nanti jadi harus ada rekapnya dulu dari awal. Dan nanti di akhir tahun kita harus buat juga kurs. Mau pakai kurs BI, mau kurs bank yang kita anggap tapi konsisten gitu loh. Jadi dasarnya apakah kurs pajak atau kurs BI, setengah BI, atau kurs bank yang lain. Gitu. Oke, jadi prinsipnya hanya itu, tapi jangan lupa, ini nih jangan lupa. Nomor 5, ini pemegang saham. Dia ada pemegang sahamnya PT Perdana, PT Putra, Rida Salsabila, dan CP Ardila. Ini ada. Ya, rumusnya ini, cara menghitungnya, total modal disetor dibagi total modal. Ya. Oke. Itu setelah itu nanti dikumpulkan ya. Dan jangan lupa untuk di buku semua ini diisi ya. Semuanya ini diisi. Sesuai dengan PT Dwi Ananda ya. Oke, ini diisi semua yang di 17 itu sama yang PPh 21 kemarin kita pelajari harus ada ya. Sama PPN ya. Oke, jadi perlengkapannya nanti kita ini. Oke, ada lagi? Pak, ini kan kita rata-rata kelas kerja ya, Pak. Pengumpulannya maksimal hari apa ya? Pengumpulannya